Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'asyahu bil haqqi biiznihi sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin mahbuban jami'il khalqi rahmatan lil alamin wa syafi'an lil mu'minin. Ittaqullah. Faqala ta'ala ya ayyuhallazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu maulana al-azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas setiap langkah menuju rahmat Allah dan ridho Allah. Kita hari ini masih tercatat orang yang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, mengindahkan suara azan menuju keselamatan dunia dan abadi, tempat manusia dihisap segala jati diri. Kemudian sungguh tak lupa dan tak boleh dilupakan salawat dan salam atas junjungan alam, Nabi Allah, penutup dari segala nabi dan imam dari segala rasul, pemimpin yang tak pernah mengenal lelah memperjuangkan agama Allah di bawah kalimat La ilaha illallah. Nabi kita Muhammad bin Abdullah, rahmat bagi seluruh alam dan syafaat bagi orang-orang yang beriman. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib, saya mengajak kepada seluruh jamaah dan terutama diri khatib sendiri. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan berusaha mengerjakan segala yang diperintah dan menjauhi segala yang dicegah. Pada khutbah Jumat kali ini, izinkanlah saya menyampaikan khutbah yang berjudul Bersikap Seimbang Antara Dunia dan Akhirat. Jika ada yang bertanya, untuk apa sebenarnya manusia diciptakan di dunia ini? Sebagai seorang muslim tentu akan mudah menjawabnya, untuk beribadah. Demikian karena tujuan penciptaan memang telah jelas dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam firman-Nya pada surah Az-Zuriyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menyembahku. Ayat ini berlaku untuk menjelaskan bahwa tugas pokok kita sebagai manusia pada dasarnya adalah untuk beribadah semata. Namun demikian, apakah yang dimaksud dengan ibadah di sini hanya seperti yang kita bayangkan, yaitu melaksanakan rukun Islam semata? Atau hanya berdiam di masjid berzikir kepada Allah tanpa henti-henti, tanpa melakukan kegiatan apapun selainnya? Tentu saja jawabannya tidak. Ketentuan bahwa satu-satunya tugas kita sebagai makhluk ciptaan Allah adalah untuk beribadah memang tidak dapat didustakan. Namun kenyataan bahwa kita hidup di dunia ini juga tidak dapat dikesampingkan. Setiap manusia di dunia ini memiliki jalan takdir hidupnya masing-masing. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nasib manusia pada hakikatnya sudah ditentukan, termasuk rezeki.
ajal, amal, kesedihan, dan kebahagiaannya. Hal ini seharusnya meniscayakan adanya iman kepada Allah, bahwa dialah satu-satunya yang berkuasa dan tiadalah manusia melakukan sesuatu apapun kecuali ditujukan untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia memang diciptakan dengan berbagai macam watak dan karakter berdasarkan tingkat kesadarannya. Aktivitas yang dilakukan tentu juga akan berbeda-beda. Seseorang dengan kesadaran dan bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara akan bisa menyeimbangkan kebutuhan dunia dan dengan akhiratnya. Sementara seseorang dengan tingkat kesadaran tidak berimbang akan lebih cenderung memprioritaskan salah satu dari keduanya. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, ada 3 orang mendatangi rumah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya tentang ibadah beliau. Setelah diberitahukan, para sahabat itu pun berkata, ibadah kita sedikit sekali. Kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Salah seorang dari mereka mengatakan, aku akan melakukan sholat malam seterusnya. Yang lainnya berkata, aku akan berpuasa seterusnya tanpa berbuka. Kemudian yang lainnya juga berkata, sedangkan aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah. Melihat kepada potongan hadis ini, tentu ada rasa kagum bagaimana semangat ibadah para sahabat yang sangat tinggi. Namun ternyata setelah kabar ketiga sahabat tersebut sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memiliki tanggapan yang berbeda. Beliau menegaskan bahwa telah berlebih-lebihan dalam melakukan ibadah sehingga melupakan aspek kehidupan dunia. Padahal amalan yang demikian tidak dicontohkannya. Pada lanjutan hadis dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka seraya bersabda, benarkah kalian telah berkata begini dan begitu? Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku sholat malam dan aku juga tidur, dan aku juga menikahi wanita. Maka siapa yang tidak menyukai sunnahku, ia tidak termasuk golonganku. Sebaliknya, terlalu memperhatikan dunia hingga melupakan akhirat tentu juga tidak baik. Manusia memang diciptakan dengan akal dan dihiasi dengan keinginan syahwat pada keindahan-keindahan duniawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 14 yang artinya adalah dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta, banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa wanita, anak-anak, harta, kendaraan termasuk sawah ladang adalah keindahan dunia yang wajar jika manusia condong kepadanya. Kecintaan terhadap beberapa hal tersebut pada dasarnya adalah sah karena fitrah manusia memang diciptakan demikian. Namun kemudian menjadi tidak wajar jika kecintaan itu timbul menjadi berlebih-lebihan, apalagi menjadikan kesemuanya itu hanya sebagai tujuan hidup tanpa memperhatikan urusan akhirat. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.